Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggraini dari kelas 2 Informatika dengan NIM 2202020032. Baiklah, kali ini saya akan mencari nilai akurasi dari dataset diabetes dengan metode SVM atau support vektor mesin dengan menggunakan kernel polinomial. Support vektor mesin atau SVM adalah metode mesin learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas berbeda. Di dalam dataset diabetes ini berisi 768 baris data pasien dan 9 kolom. Kolom-kolom tersebut yaitu kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI atau Body Mass Index, presentasi diabetes, dan usia dan luaran. Baiklah, kita sudah mengetahui metode dan tujuan kita yang akan kita cari. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus. Pada sel yang pertama, itu kita harus menginput library yang kita butuhkan, seperti NumPy dan Pandas. Itu digunakan untuk mengimpor alat untuk manipulasi data, alat pemodelan mesin learning. Yang kedua, train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Lanjut, grid search CP untuk melakukan pencarian parameter terbaik melalui cross validation. Lanjut, standar scaler melakukan standarisasi fitur agar memiliki skala yang sama. Lanjut lagi, SVC, yaitu implementasi support vector classification dan confusion matrix dan classification report itu sebagai untuk mengevaluasi kinerja model. Dan yang terakhir, itu ada smooth atau teknik oversampling untuk menangani dataset tidak seimbang. Lanjut pada sel yang kedua, selanjutnya mengimpor dataset diabetes dan memisahkannya menjadi dua, yaitu variabel fitur X yang berisikan semua kolom kecuali terakhir sebagai fitur dan target yaitu Y, yaitu kolom terakhir sebagai target yaitu kolom luaran. Lanjut lagi pada sel yang ketiga, di sini menggunakan smooth untuk menangani dataset tidak seimbang dengan cara menghasilkan data sintetis untuk kelas minoritas. Lanjut pada sel yang keempat, kemudian membagi dataset menjadi 75% data latih dan 25% data uji. Dan pada sel yang kelima, selanjutnya dilakukan fitur scaling atau normalitas data agar data memiliki skala yang sama, sehingga model lebih stabil serta menyesuaikan skala data latih dan mengaplikasikan transformasi, kemudian menerapkan transformasi yang sama pada data uji. Lanjut pada sel yang keenam, kemudian saya dilakukan hyperparameter tuning dengan grid search CP untuk menemukan kombinasi parameter terbaik bagi sebuah model mesin learning. Grid search CP melakukan pencarian secara sistematis terhadap semua kombinasi nilai hyperparameter yang didefinisikan dalam grid. Parameter SPM yang diuji yaitu param grid, daftar kombinasi parameter yang akan diuji. C, itu untuk mengontrol margin trade-off atau regularisasi. 2. Degree, itu derajat polinomial untuk kernel polinomial. Lanjut, gamma, itu untuk mengontrol pengaruh setiap data atau kernel RBF atau polinomial. Lanjut, kernel. Fungsi kernel yang dilakukan yaitu linear. Lanjut, coef 0, konstanta tambahan untuk kernel polinomial. Lanjut, stratified k-fold, membagi data secara konsisten berdasarkan distribusi kelas. Dan yang terakhir, grid search CV, mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan akurasi. Pada sel yang ketujuh, selanjutnya dilakukan pencarian model parameter terbaik berdasarkan grid search.
Pada sel yang ke-8, menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi label pada X-test dan hasil prediksi disimpan dalam YPRED. Selanjutnya pada sel yang ke-9, selanjutnya dilakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix untuk menampilkan matriks untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada tiap kelas. Matriks terdiri dari yang pertama, 103 true positif atau TN. Yang kedua, 22 false positif atau FP. Yang ketiga, 30 false negatif atau FN. Dan yang terakhir, 95 true positif atau TP. Baiklah, kita sampai di akhir, yaitu evaluasi model dan classification report untuk memberikan laporan detail performa model, seperti akurasi, precision, recall, F1 skornya, sehingga didapat nilai akurasinya yaitu 79%. Baik, mungkin sekian codingan mencari akurasi dari dataset diabetes menggunakan metode SPM atau support vektor mesin menggunakan kernel polinomial yang dapat saya jabarkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.